Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya, siswa kelas 7. Jumpa lagi kita di pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika kelas 7 SMP Yosudarso Selat Panjang. Pertemuan kita yang kemarin, kita sudah membahas tentang pengertian bilangan bulat, jenis-jenis bilangan yang termasuk di dalam bilangan bulat, dan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk merefresh sebentar materi yang telah kita sampaikan atau kita pelajari di pertemuan kemarin, ini dia ya. Ibu ulangi sedikit untuk memantapkan konsep pemahaman kalian ya. Oke. Ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kita pelajari. Di sini Ibu kasih contoh. Perhatikan kursornya ya. Ini ada 4 tambah 6 sama dengan 10. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Untuk contoh pertama dan yang kedua ini merupakan operasi hitung yang sederhana, yang artinya kamu sudah mempelajarinya sejak di bangku SD. Nah, untuk yang contoh yang ketiga minus 4 dikurang 6 sama dengan minus 10. Kemudian ada contoh yang keempat, 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 2. Ibu rasa semua kalian mampu mengerjakan 4 soal sederhana ini dengan baik. Namun, harus kalian pahami konsep dari mampunya kamu mengerjakan 4 soal ini ada 4 konsep penghitungannya. Yang pertama, jika bilangan bulat positif atau plus bertemu dengan bilangan bulat positif atau plus, maka hasil dari operasi hitung tersebut akan menghasilkan bilangan bulat yang positif juga. Itu yang pertama. Yang kedua, jika bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat negatif, maka hasil operasi hitung tersebut adalah bertanda negatif. Yang ketiga, jika bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif juga, maka hasil operasi hitung pada bilangan bulat tersebut akan bertanda positif. Dan yang terakhir, jika bilangan bulat tersebut bertanda negatif bertemu dengan bilangan bulat bertanda positif, maka hasil operasi hitung bilangan bulat tersebut adalah negatif. Nah, 4 konsep ini harus kamu pahami agar mampu mengerjakan soal-soal bilangan bulat yang ada pada materi kita kali ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soalnya. Kita masuk yang perkalian ya. Ibu akan langsung membahas ke perkaliannya. Bisa jelas ya dilihat. Oke, perkalian kita contohkan. 5 ya, 5 dikali dengan negatif 6. 5 di sini tidak ada tanda. Dalam matematika, bilangan yang tidak mempunyai tanda maka itu dianggap bertanda positif. Ya. Baik. Maka selanjutnya. Nah, positif 5 dikali negatif 6. Tadi sudah ada konsepnya. Positif ketemu negatif, maka hasil operasi hitungnya akan bertanda? Iya, benar, negatif. Langsung kalikan 5 kali 6 berapa? 30. Ibu rasa di sini gampang ya. Kalian harus paham 4 konsep yang tadi. Kita lanjut. Yang B, masih contoh untuk
soal perkalian ya. Negatif 7 dikali dengan negatif 8. Nah, ini berbeda dengan yang soal pertama. Ini sudah ada negatif dan negatif. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan positif. Positif 56 atau bisa aja ditulis dengan 56 ya. Oke, itu ya untuk perkalian. Contoh perkalian yang kedua. Yang ketiga, negatif 4 kali negatif 6 kali negatif 7. Wah, ini tambah ya. Tadi 2 penghitungannya, sekarang sudah 3. Kita lanjut. Oke, negatif 4 ketemu dengan negatif 6, maka hasilnya negatif ketemu negatif positif. 24, 4 kali 6 kan 24. Kalikan, siapa yang belum? Negatif 7. Maka 24 ini bertanda positif. Positif ketemu dengan negatif akan bertanda negatif. 24 kali 7 sama dengan 168. Ibu rasa masih gampang untuk soal tentang perkalian ini. Bagaimana dengan materi pembagian, Ibu? Maka sama saja ya, sama aja dengan pemahaman yang tadi. Kalau kalian sudah menguasai 4 konsep itu, maka semua akan mudah ya. Ini dia untuk pembagiannya. Pembagian ini dia. Negatif 36 dibagi negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif 13 ya, atau 13. Yang kedua, 80 dibagi negatif 4. 80 bertanda positif, maka hasilnya akan negatif 20. Yang ketiga, negatif 100 bagi 2 bagi negatif 5. Negatif 100 ketemu dengan 2 positif, maka negatif 50 dibagi anak ya. Kemudian dibagi negatif 5, maka negatif ketemu negatif sama dengan positif. Oke ya, masih gampang. Kita lanjut. Dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi hitung bersifat distributif. Maksudnya seperti apa ya, Nak? Ini dia pengandaian atau pemisalannya. Misalkan A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan. Soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara ya, A dikalikan ke dalam dengan si B. Jadi A kali B ditambah. Kenapa tambah, Bu? Karena tanda di sini tanda tambah. Ditambah A kali C. Nah, ini dia pemisalannya. Baik, untuk lebih mengerti kita masuk ke contoh soal. Ini dia. 3 kali 10 tambah 5. Maka ini dapat diselesaikan dengan operasi hitung sifat distributif. Jadi seperti ini. 3 ya. 3 kali 10 ditambah 3 kali 5, maka hasilnya 3 kali 10, 30, tambah 3 kali 5, 15. Hasilnya adalah 45. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, tadi tanda plus. Sekarang kita negatif ya, atau minus. 7 kali 9 kurang 4. Maka ini dapat diselesaikan dengan sifat distributif. 7 kali 9 kurang 7 kali 4. Bisa ya, Nak ya? Paham ya? Oke, lanjut. Ini hasilnya adalah 7 kali 9, 63. Dikurang. Kenapa dikurang, Nak? Karena tanda di sini dikurang. Kurang 28. Hasilnya 35. Gampang ya, Nak ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah memberikan materi tentang perkalian, pembagian, kemudian ada pemahaman konsep yang harus kamu ingat baik-baik. Ada 4 tadi konsepnya ya. Kemudian ada penghitungan bilangan bulat atau operasi bilangan bulat dengan sifat distributif. Nah, di slide yang terakhir ini Ibu akan berikan evaluasi materi agar Ibu dapat memahami atau mengetahui kamu sejauh mana
pemahamannya tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Berikut, tentukan hasil operasi hitung berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, ini ada perkalian, pembagian, dan operasi hitung yang bersifat distributif. Sebelum mengerjakan ini, materi yang telah Ibu sampaikan di slide yang tadi atau yang sebelumnya kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian lanjutkan di buku catatan itu untuk menyelesaikan soal yang 5 ini. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan ke WA pribadi Ibu, cantumkan nama kalian ya nak. Selamat bekerja, selamat pagi dan tetap semangat.